investasi kita di 3i Network ini. Nah, investasi kita di 3i Network ini termasuk yang revolusioner. Kenapa? Karena kita tidak hanya mendapatkan investasi, tapi ada proteksi atau insurance-nya dan ada income. Ini pertama kali di dunia, Bapak Ibu. Ya, di Indonesia juga belum pernah ada. Di dunia kayak juga belum pernah ada. Di mana biasanya kalau kita menabung, dulu kan zaman dulu nabung itu di mana? Di celengan. Lalu mulailah berubah. Ada koperasi, lalu ada bank, ya. Lalu adalah deposito. Jadi namanya tabungan itu mengalami perubahan. Kita juga manusia harus siap berubah, ya. Karena kalau kita tidak berubah, artinya kita tidak bertumbuh. Kita juga manusia kan, kalau tanda orang mengalami pertumbuhan, dia mengalami suatu perubahan, gitu. Nah, jadi tabungan itu berubah, bank, lalu ada deposito, muncullah asuransi, ya, asuransi jiwa. Asuransi juga mengalami perubahan terus-menerus, ya. Setelah asuransi yang asuransi yang tradisional, muncullah asuransi unit link. Unit link itu penggabungan antara asuransi dan investasi, gitu. Ini yang dari tahun mungkin sekitar tahun 2000 ya sampai sekarang yang masih tren, ya. Asuransi dan investasi digabung jadi satu, ya, dengan berbagai macam produknya. Nah, lalu tahun 2015, 2014 keluarlah 3i Network ini, ya. Ada asuransi, ada investasi, dan ada income. Ini suatu revolusioner. Ketika orang dijelaskan tentang ini masih nggak ngerti. Kenapa? Belum pernah ada. Jadi wajar kalau Bapak Ibu juga nggak paham waktu awal pertama kali dijelaskan. Saya juga waktu itu nggak paham. Apa sih? Ini asuransi ya? Dibilang asuransi, nggak ada asuransi kesehatan. Ya. Dibilang investasi, nggak benar-benar murni investasi. Ada asuransinya juga. Nah, lalu ada income-nya juga. Jadi ketiga hal ini digabung jadi satu paket. Jadi Bapak Ibu ketika kita bergabung di 3i Network ini, kita menerima 3 paket. Ya. Tergantung kita mau ambil satu doang, 2 atau 3-tiganya kita ambil. Ya. Kalau saya ambil 3-tiganya. Dikasih hadiah 3, ya ambillah 3-tiganya. Masa ambilnya cuma 1? Oke. Nah, bagaimana kita menghitung alokasi investasi? Hari ini kita khusus bahas mengenai investasinya kita. Nah, tadi udah ngerti kan kenapa investasi itu penting, karena untuk masa yang akan datang, ya. Nah, kemanakah uang premi kita? Nah, jadi kita bayar nih setiap bulan 350.000, 700, dan 1 juta, ya. Kita kan bayar premi berapa? 350.000, 700.000, dan 1 juta. Ya. Nah, uang kita dikemanain? Uang kita yang pertama diakuisisi dulu untuk bonus dan operasional. Nah, yang kedua diinvestasi, dibelikan unit link, ya, investasi unit link. Ya. Unit link adalah penggabungan investasi dan asuransi jiwa, dan nama unit link kita adalah Carling Promix. Ya. Nilai unit link itu setiap hari naik turun, fluktuasi. Ya. Oke, jadi uang premi yang kita bayar setiap bulan itu dibagi 2, dialokasikan ke 2 tempat, yaitu diakuisisi dan di investasi unit link, ya. Ini akuisisi untuk apa aja, bonus dan operasional, lalu sisanya diinvestasikan, ya. Bisa paham ya Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan nanti di akhir sesi boleh bertanya. Nah, aset kita di 3i Network adalah unit link, ya. Jadi Bapak Ibu mengerti kan aset, ya, harta, ya. Harta itu banyak macam. Kalau bahasa akuntansi pengertiannya panjang lebar. Ya, kalau saya simpelnya aja, aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang bisa menghasilkan uang bagi kita, ya. Tanpa kita juga harus menukar waktu dengan uang. Ya, aset itu banyak macam. Tubuh kita ini juga aset, ya. Contoh aset yang paling sederhana, ya, yang berhubungan dengan bisnis adalah, ya, ini kontrakan, kos-kosan. Bapak Ibu mau nggak punya kos-kosan 100 pintu? Nggak usah 100 deh, kebanyakan. Anggaplah kos-kosan
20 pintu. Nah, masing-masing mereka bayarnya 700.000. Nah, 20 pintu dan setiap pintu 700.000. Atau bersihnya 500.000, kan biaya ya. 500.000 deh, ya bersihnya 500. Berarti setiap bulan kita terima bersih berapa? 10 juta. Enak nggak? Tiap bulan 10 juta jadi bapak kos, jadi ibu kos. Nah, ini namanya aset. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, uang masuk terus. Ya, anggaplah selalu penuh. Ya. Tapi untuk mendapatkan 10 juta per bulan ini, syaratnya apa? Harus bangun rumahnya dulu, kos-kosannya besar sekali. Mungkin bisa 3M. 3 miliar bikin rumahnya. Belum beli tanahnya, belum ngebangunnya, ininya, dan lain sebagainya. Bisa juga 3M. Pertanyaan, Bapak Ibu punya nggak uang 3M ini? Bisa nggak punya uang aset 3M? Ya, nggak sekarang sih. Misalnya 5 tahun lagi deh. Bisa nggak 3M? 5 tahun lagi. Belum bisa juga. Oke lah, 10 tahun lagi bisa nggak punya aset 3M? 10 tahun lagi belum bisa juga. 20 tahun lagi kayaknya belum bisa juga. Nah, jadi bagaimana caranya supaya punya passive income 10 juta per bulan? Ya, jadi ini juga nggak mungkin, Bapak Ibu. Sulit. Ya, susah banget. Punya aset 3M, terus beli rumah. Nah, nggak mungkin kan? Sekarang ada satu peluang, yaitu di Trend Network. Ya, di mana Bapak Ibu nggak perlu ngumpulin duit sampai 3M deh. Ya, hanya berapa? 50.000, ya. Lalu kerjanya kita nyetor 350.000 selama 60 kali, ya. Lalu ikuti sistem kerjanya, maka bisa mendapatkan ini 10 juta per bulan. Ikuti sistemnya ini, atau posisi, ya, ini kata Bang Andri, kalau mau kaya harus kaya dulu. Ya, betul sekali. Sekarang ada satu peluang yang nggak perlu kaya dulu untuk menjadi kaya, ya. Hanya dengan, anggaplah 400.000 ya. 350.000 tambah 50.000, 400.000. Tapi kita berpeluang memiliki aset 3M ini sehingga tiap bulan dapat 10 juta. Itu dia, yaitu di 3i Network ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, bisnis ini layak nggak sih diperjuangkan? Ya, yang udah jalan mungkin di atas tahun, di atas 2 tahun, ya, atau udah hampir 5 tahun, ya. Anggaplah Anda punya kos-kosan, Bapak Ibu. Yang punya bisnis kos-kosan pun pusing, ya. Kadang sepi, kadang rame, belum lagi ntar ada masalah. Semua bisnis pasti ngalamin pusing, ya. Nah, tapi kalau di Trend Network ini, kita nggak perlu keluar uang banyak, ya. Pusingnya juga bareng-bareng karena kita kerja tim. Jadi beruntung sekali kita berada di Trend Network ini. Kita diajarin untuk memiliki aset, dan aset kita adalah unit link. Gitu. Oke, semoga bisa memahami. Nah, balik lagi mengenai perhitungan investasi. Nah, ketika kita bayar premi setiap bulan, tadi udah dijelaskan bahwa uang kita dibagi dua. Yang pertama adalah diakuisisi, yang kedua diinvestasi. Nah, yang diakuisisi berapa persen? Tahun pertama 60%. Ya, ini ada komposisinya. Ya. Ini yang diinvestasikan, yang hijau, ya. Jadi uang kita yang diinvestasikan ini sekian persen, enggak 100% diinvestasi, ya. Lalu sebelum diinvestasi, investasi kita ini unit link, ya. Ingat, investasi kita unit link. Tadi kan sudah dijelaskan, investasi itu banyak macam. Nah, salah satunya reksadana. Nah, jadi di unit link ini juga produk kita namanya Carlin Promix, uang kita juga diinvestasikan ke reksadana, ya. Sebelum diinvestasikan, nah kita ada biaya-biaya nih, ini harus tahu juga, ya, biaya admin 25.000 per bulan.
selama polisnya aktif. Jadi setelah 5 tahun ada biaya admin nggak? Ada, selama polisnya aktif. Yang kedua, biaya asuransi. Ya, 2.500 sampai 15.000, tergantung usia dan tergantung preminya juga ya. Preminya berapa? Semakin besar preminya, semakin besar juga biaya asuransinya. Yang ketiga, biaya materai. Ya, ini baca aja sendiri ya. Biaya materai 3.000 doang. Selama dibebankan ketika kita bayar premi ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini adalah investor. Namanya investor harus tahu uang saya nih dikemanain. Supaya jelas. Jadilah investor yang cerdas. Bukan investor yang nggak mau peduli. Oke? Alokasi akuisisi tadi untuk bonus dan operasional. Ini mungkin minggu depan ya saya jelaskan. Nah, sekarang kita mengenai investasinya. Ya. Investasi kita tadi berupa unit link. Ya. Ngitungnya bagaimana? Nih contohnya, seorang ibu namanya Corona, ya, usianya 30 tahun. Nah, karena usia 30 tahun, biaya asuransinya 35.000. Ini dia bayar premi yang 3,5 ya. Ya. Jadi bayar biaya asuransinya 2.975 ini per bulan. Ya. Nah, lalu harga unit link kita 2.000. Jadi kita punya uang digunakan untuk membeli unit link. Harga unit linknya berapa? 2.000 per Januari 2020. Nah, yang diinvestasikan di tahun pertama adalah 40% saja. Berarti 140.000 saja yang diinvestasikan. Nah, sebelum diinvestasikan ada biaya-biaya yang harus kita bayar. Yang pertama adalah biaya asuransi. Ya. Oke, investasi 140.000 dibagi 2.000 jadi dapatlah 70 unit. Ya, jadi sekali lagi uang kita yang kita bayar digunakan untuk membeli unit link. Harga unit link 2.000. Ya. 140.000 dibagi 2.000 dapat 70 unit. Lalu ada biaya asuransi sekian, jadinya 1,48 unit. Biaya admin 25.000 dapatnya 12,5 unit. Biaya materai. Nah, sisanya ini. Jadi 70 kurang 1,48, 12,5 dan kurang 1,5. Jadi sisa unit kita 54,52 unit ya. Ini kayak kuliah siang ini. Jadi Bapak Ibu ya jangan ngantuk ya. Ini angka semua nih. Semoga bisa memahami. Jadi aset kita 54,52 ya. 54,52. Lalu jika dirupiahkan menjadi, ya berarti dikali lagi. Harga unitnya 2.000. Jadi 109.40 unit. 109.000 ya. 40 rupiah. Gitu. Harga nilai investasi inilah yang di SMS oleh KAR. Jadi Bapak Ibu akan terima SMS setiap bulan dari CAR. Ya. Coba tanya teman-teman Bapak Ibu yang teman-temannya yang ikut asuransi kesehatan ya, coba tanya. Bro, kamu tiap bulan dapat SMS saldo nggak dari perusahaan asuransi kamu? Misal asuransi kesehatan ya. Pasti enggak ya Bapak Ibu. Enggak akan asuransi kesehatan tidak akan selama ini nggak pernah ngirimin SMS saldonya. Saldo Anda sekian. Kenapa? Karena nggak ada saldonya. Apalagi tahun pertama itu nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu prospek orang asuransi ya atau prospek calmit, dia bilang, aduh saya udah ikut asuransi. Coba tanya dia, kamu terima nggak SMS? Uang kamu berapa tiap bulan? Pasti enggak. Lalu kita tunjukkan, ini loh, saya di Trinetalk tiap bulan terima SMS saldo. Jadi dia kaget, iya ya, kamu bayar berapa tiap bulan? 700. Wah, ada uangnya nggak? Nggak tahu kan? Iya, kalau saya mau dikasih tahu. Nah, itu dia salah satu cara prospek. Kenapa tidak di SMS? Ya sebenarnya saldonya itu nggak ada. Apalagi tahun pertama itu diakuisisinya hampir 100%. Ya. Nah, kalau di Tira ini, ya kita di SMS saldonya. Jadi, ini kelebihan ya di Tria Network.
Saya sendiri ikut asuransi kesehatan Bapak Ibu. Ya, nggak ada tuh di SMS. Oke, contoh. Nah, lalu bulan depannya harga unit link naik ya 2.200. Nah, lalu si ibu corona ini bayar premi lagi 350.000. Nah, ingat yang diinvestasikan di tahun pertama hanyalah 40%, jadi 140.000. 140.000 ini digunakan untuk membeli unit link yang harganya 2.200. Ya. Dapatlah 63,63 unit. Lalu ada lagi biaya asuransi ya. Ya, 2.900 dibagi 2.200 jadi sekian. Admin 25.000 dibagi 2.200 sekian. Materai juga. Ini mengurangi semua, minus-minus semua nih. Nah, bulan lalu saya punya saldo. Si ibu corona ini punya saldo berapa? 54,52. Jadi ini menambah. Saldo bulan lalu ditambah unit bulan ini, dikurangi biaya-biaya asuransi, biaya-biaya materai, asuransi, dan administrasi. Sisanya, jadi total berapa? 104 unit. 104,8 unit. Kalau dirupiahkan menjadi 228.976. Gitu. Ingat aset kita adalah unitnya ya Bapak Ibu. Aset kita adalah jumlah unitnya, kuantitinya. Bukan nilai rupiahnya. Ya. Jadi jangan kaget, ya sekarang ini memang investasi lagi turun. Jangan kaget nilainya turun. Kenapa nilainya turun? Karena harga unitnya lagi turun, pengalinya turun. Tetapi yang penting adalah kuantiti unit kita naik. Bapak Ibu kalau tiap bulan nyetor pasti jumlah unit bertambah. Gitu. Justru saat sekarang ini ketika harga unit link turun, kita mendapatkan kuantiti unit link lebih banyak. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Bulan Februari ya. Ini saldo unitnya 4.064. Ya. Lalu harga unitnya 3212. Ya. Berapa nilai investasinya? 13 juta sekian. Ya, ini dikali aja nih. Jumlah unitnya 4.000, harga per unitnya 3.212. Jadi nilai investasinya 13 juta sekian. Nah, ya ini tinggal dikali. Ya. Nah, waktu bulan Maret, bayar premi lagi 350.000. Ya. Sehingga jumlah unitnya bertambah. Nah, ini dia. Jumlah unit ini kan bertambah tuh. 4064 menjadi 4167. Lalu karena harga unitnya lagi turun, nah ini kan dikali lagi nih. Maka nilai investasinya juga ikut turun, hanya 12 juta sekian. Jadi walaupun sudah setor premi, nilainya turun. Kenapa? Karena ininya turun. Gitu. Ingat unit link itu naik turun. Nah, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Karena yang penting jumlah unitnya naik. Ini jumlah unitnya ini naik. Gitu. Walaupun harga unitnya lagi turun. Ya. Gitu. Kecuali Bapak Ibu cairkan dananya ya dapatnya 12 juta. Gitu. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Ya. Bulan Januari beli emas harganya 500.000. Harga emas 500.000 lalu saya beli 50 juta. Dapatlah emas 100 gram. Ya ini dia emas 100 gram. Ini lebih dari 100 gram sebenarnya. Anggaplah 100 gram emas. Ya. Waktu bulan Februari, harga emas naik 700.000 per gram. Ya. Apakah berat emasnya bertambah? Jadi Bapak Ibu bulan depan emasnya naik harganya. Apakah tiba-tiba kalung emas Anda jadi makin berat? Enggak kan? Kalungnya
beratnya tetap sama kan, nggak berubah kan. Lalu ketika harga emas naik, apakah Anda untung? Nggak untung, sama aja. Kecuali dijual untung. Berapa berat emasnya? Sama aja, nggak ada perubahan. Jadi ini yang kita beli, ketika harga emas naik, dia nggak berubah menjadi sebanyak ini. Harga, jumlah emas kita tetap segini. Ya. Lalu bulan Maret, harga emas turun jadi 200.000. Apakah emas kita susut? Jadi Bapak Ibu yang pakai cincin emas, tiba-tiba cincinnya mengecil. Enggak kan? Nggak mungkin susut emasnya. Walaupun harganya turun. Ya, pakai kalung, tiba-tiba kalungnya susut. Nggak mungkin. Ya. Beratnya tetap sama, nggak ada yang berkurang. Harganya doang turun, tapi kuantitinya sama. Apakah kita rugi? Nggak rugi. Ya, karena jumlahnya tidak berubah. Rugi kalau misalnya emasnya dijual, ya, dan berat emasnya tetap sama, jadi tidak berubah. Demikian juga dengan unit link yang tadi saya jelaskan, ya, unit link, ya. Ketika harga unitnya turun, jangan panik, ya. Kenapa? Jumlah unit kita nggak berubah, malah bertambah karena kita nabung lagi kan, kita bayar premi lagi, gitu. Dari 4.000 menjadi 4167, ya. Nah, unit link itu kan fluktuasi, turun dan naik. Ini ketika turun justru kita mendapatkan jumlah unit lebih banyak. Ini contohnya nih. Waktu bulan Februari, ya, saya bayar premi misalnya bayar premi 350.000. Ya, ini karena sudah tahun keempat, yang diinvestasikan 95% ya. Jadi 332.500. Nah, ini dia. Nah, lalu uang saya ini digunakan untuk membeli unit link. Harga unit linknya berapa? Ini dia, 3211. Dapatlah saya unit link sebanyak 103 unit. Gitu. Waktu bulan Maret, ini bulan Maret, saya bayar premi lagi, ya. Yang diinvestasikan 332.500.000, 332.500. Nah, harga unitnya turun, ya, 2967. Berarti saya dapat jumlah unit lebih banyak. Bulan Februari saya dapat 103, bulan Maret saya dapat 112. Justru lebih enak pada saat ketika harga unit turun, saya dapat unit lebih banyak. Gitu. Ya. Ingat, aset kita adalah unit. Unit linknya. Ya. Jadi pada saat bulan Februari ketika harga unit turun, saya dapat lebih banyak. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu teruslah berinvestasi. Boleh juga kalau mau top up juga bisa, ya. Top up itu kita bayar premi di luar premi reguler, ya. Premi reguler kan 3,5 700 juta. Bapak Ibu mau top up 10 juta, 50 juta boleh. Mumpung harga unit lagi turun, ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, ini pada saat bulan November, ya. November dan Desember, ya. Ini jumlah unitnya 3783. Harga unitnya 3217. Ini totalnya sekian. 12 juta sekian. Lalu di bulan Desember harga unitnya naik. Ini kan 3217 naik jadi 3261. Ini harga unitnya naik. Jumlah unit kita juga naik. Ini naik. Ya. Nilainya juga naik. Jadi ini hijau semua naik. Ingatnya gitu. Jadi unit link itu naik dan turun harganya. Ya. Seperti itu. Yang di SMS oleh Kar adalah harga hari itu kalau kita menarik dana, ya, sesuai harga unit link saat itu. Ya, tiap hari berubah. Sama lah kayak emas, dolar, tiap hari fluktuasi.
turun berapa poin, naik berapa poin, turun naik, seperti itu. Nah, terakhir saya katakan aset kita di Trend Network ini adalah berupa unit link, ya. Jadi Bapak Ibu fokus beli unit link, ya. Ingat kayak tadi kos-kosan, ya. Kita untuk punya kos-kosan 20 pintu, jangan ke 20 pintu, 10 pintu atau pintunya aja beli pintunya doang, ya. Itu hampir mustahil Bapak Ibu, ya. Di sini kita punya kesempatan beli aset namanya unit link, ya. Bisa dimanfaatkan untuk masa yang akan datang. Oke, itu aja. Jika ada pertanyaan